Bayangkan kredit bank naik, dana murah ikut tumbuh, tapi justru labanya menyusut. Apa ada yang aneh? Kalau sobat investor lagi pegang BBNI atau sedang lagi ya intip lah sektor perbankan, di laporan Mei 2025 ini sebenarnya bisa jadi wake up call. Ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi dan data keuangannya memberi kita petunjuk penting. Nah, untuk hari ini kita akan bedah BNI untuk bank only ya, dalam 3 poin utama. Pertama balance sheet, kedua profit and loss, dan yang ketiga rasio kinerja. Seperti kata Warren Buffett, accounting is the language of business. Dan kalau kita paham bahasanya, kita bisa ambil keputusan investasi yang jauh lebih tenang dan masuk akal lah, seperti itu. Pertama kita bedah dari balance sheet-nya. Kreditnya naik, tapi dana pihak ketiga sepertinya mandek. Oke, mari kita mulai dari sisi neraca, karena dari sinilah kekuatan dan daya tembak sebuah bank berasal. Pertama, kreditnya tumbuh, tapi masih di bawah target. BBNI mencatat kredit bruto atau gross loan sebesar 755 triliun per Mei 2025 atau tumbuh 7% secara year on year. Namun ini masih sedikit di bawah guidance tahunan, yaitu 8-10% secara year on year. Artinya permintaan kredit belum sepenuhnya optimal atau BBNI sengaja memilih pendekatan yang hati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Dari aset produktifnya terpantau untuk total earning aset tumbuh ya 3% secara year on year ke 994 triliun, tapi secara bulanan malah sedikit menurun. Nah, dari dana pihak ketiga ini tidak ikut naik, di mana stagnan di 799 triliun, bahkan turun 2% secara month on month-nya. Namun dari kasa rasio naik 71,7%, artinya dana murah yang justru membaik. Artinya di sini kan deposito yang mengalami penurunan cukup signifikan membuat kasa rasio itu terdorong. Dan dari sisi loan to deposit ratio atau LDR sudah menyentuh di 94,5%, hampir menyentuh batas aman maksimal di 95%. Nah, dalam dunia perbankan, ekspansi bukan cuma soal niat, tapi juga soal sumber dana. Dan ya, jika dananya tidak tumbuh, maka pertumbuhan kredit kan bisa jadi mimpi yang boleh dibilang cukup mahal. BBNI meskipun kreditnya naik, namun dana pihak ketiga yang stagnan membuat ekspansi BBNI terancam melambat ke depan. Nah, solusinya bagi kita bagaimana? Kita harus memantau apakah BBNI ini bisa menarik lebih banyak dana pihak ketiga, terutama ya dari CASA, tabungan biasa dan giro, lewat digital banking, layanan payroll, dan juga kemitraan ekosistem. Kedua, kita lanjut pada laporan laba rugi, tempat semua keputusan bisnis pada akhirnya bermuara. Apakah bank ini benar-benar menghasilkan cuan? Ya, seperti itu. Dari net interest income hanya tumbuh 3%. Pendapatan bunga atau interest income naik 5,4 triliun. Ini flat secara year on year, tapi secara biaya bunga ya boleh dibilang juga stabil. Alhasil dari net interest income atau NII hanya naik 3% secara year on year dalam 5 bulan pertama di tahun 2025 ini. Kita memantau dari non interest income ya kurang greget lah, karena pertama pendapatan non bunganya tumbuh 1% secara year on year, dan kedua ini kan mencerminkan tantangan diversifikasi pendapatan. Fee income dari transaksi, layanan korporat, atau wealth management belum banyak berkontribusi. Nah, dari OPEX yang membengkak ya, karena kalau kita lihat di sini tumbuh 6% secara year on year, dari sebelumnya hanya di 10,5 triliun jadi 11,2 triliun, yang menyebabkan PPOP atau laba operasional sebelum provisi justru stagnan. Ini sinyalnya apa? Kenaikan biaya hampir menelan seluruh pendapatan tambahan. Di labanya, ya laba terpantau turun atau tidak sesuai ekspektasi pasar. Net profit sampai di bulan Mei 2025 ada di 1,6 triliun. Ini tumbuh 6% secara month on month, tapi justru malah masih minus 7% secara year on year.
Kumulatif di 5 bulan pertama di 2025 ini jadi 8,5 triliun, minus 1% secara year on year, atau di bawah ekspektasi pasar yang berharap ya setidaknya BBNI di tahun ini bisa tumbuh lah sampai 4% ya secara year on year. Cost is like a hole in the bucket. Tidak peduli seberapa banyak air yang masuk, kalau lubangnya besar, ya airnya juga tetap habis ya. Seperti itu ya sobat investor. Pendapatan memang banyak, tetapi ya pengeluarannya juga banyak. Ujung-ujungnya labanya tergerus. Jadi dengan biaya yang naik dan pendapatan yang melambat, profitabilitas BBNI ya boleh dibilang mulai terkikis. Ke depan bagaimana? Ya kita sebagai investor perlu melihat apakah BBNI ini bisa menahan laju OPEX serta menumbuhkan pendapatan non-bunga dari layanan seperti layanan digital, trade finance. Nah, bagian ketiga ini kita masuk di bagian favorit para analisis, yaitu apa? Rasio-rasio kinerja. Karena ya dari sinilah, dari rasio-rasio ini, kesehatan bank benar-benar sebenarnya bisa terlihat. Ya, kita perlu belajar lah untuk hal-hal seperti ini. Pertama kita lihat dari net interest margin atau NIM. Ya, di sini menyempit karena pertama, turun 3,74% dari 3,79% secara year on year. Ini menandakan bahwa biaya dana sebenarnya mulai naik atau yield kreditnya bisa dibilang lebih kecil lah seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari rasio credit cost, ya boleh bilang masih aman karena sedikit naik lah ke 0,91%, masih dalam batas guidance di 1%. Artinya secara risiko kredit masih terkelola dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari kasa rasio, dia naik 71,7%. Artinya porsi dana murah bertambah, ini boleh dibilang positif lah. Karena kan kalau dana murah naik, dana mahal turun, deposito turun, berarti ke depan untuk biaya dananya jadi lebih berkurang. Nah, untuk loan to deposit ratio, ya boleh bilang hampir mentok. Maksudnya di 94,5% ini mendekati batas ambang. Yaitu tadi kita sudah bahas, dia ya batasannya di 95% lah target dari manajemen. Di sini bank makin agresif dalam menyalurkan kredit, tapi secara likuiditas ya makin tipis. Rasio keuangan itu seperti sinyal vital pasien. Sekilas tampak stabil, tapi ya trennya yang akan menentukan prognosis jangka panjang. Maka dari rasio-rasio ini menunjukkan stabilitas, tapi juga memberi alarm dini. NIM itu makin tipis, LDR-nya juga makin tinggi. Jadi sebagai seorang investor, kita ya perlulah mencermati langkah-langkah BBNI ke depan. Apakah mereka akan mengandalkan jasa, atau juga ekspansi digital, atau mencari pendanaan alternatif seperti obligasi. Nah, jadi seperti itu ya sobat investor. Jadi dari semua data yang sudah kita bahas, kita bisa menyimpulkan beberapa bagian, yaitu sebenarnya BBNI sedang menghadapi tekanan struktural, di mana kreditnya naik, profitnya tidak ikut naik. Dana murah memang tumbuh, tapi tidak cukup mengejar laju penyaluran. Untuk investor jangka panjang yang cari stabilitas dan dividen, BBNI tetap layaklah dipantau. Tapi untuk yang berharap capital gain cepat, saat ini BBNI belum tampil meyakinkan. Pantau terus 3 hal ini, yaitu pertumbuhan DPK atau dana pihak ketiga apakah mulai pulih dan mengimbangi kredit. Yang kedua, efisiensi biaya, apakah OPEX bisa ditekan lewat digitalisasi, dan pendapatan non bunga apakah mulai naik dan diversifikasinya berhasil. Karena kalau ketiga hal ini menunjukkan perbaikan, bisa jadi untuk harga saham BBNI bisa kembali melaju dan ya jadi rebound story di paruh kedua di tahun 2025 ini. Nah, terima kasih teman-teman untuk yang sudah subscribe, yang sudah like, bahkan sudah meninggalkan komen di video ini, serta sudah share video ini ke teman-teman yang lain. Dan buat Anda yang terus support channel ini dengan memberikan super thanks, juga berlangganan, salam IHSG, investor harus selalu gembira.